Nama saya Widya Triastuti, SPD. Dan saya memang atas pendidikan adalah guru, tapi udah pensiun lama, udah 1 tahun. Saya pemilik produksi yogurt Lampung. Sekaligus juga pemasarannya juga. Untuk Flamboyan ini berdiri di tahun berapa ya Ibu? Ini tadi di tahun 2003 ya? Mulai penelitian ya? Iya. Eksperimen penelitian, terus pembuktian. Setelah itu 2005 baru menyebarkan, setelah suami saya itu PHK itu baru menyebarkan. Terus tahun 2007 saya sudah dikenal sama masyarakat lewat TV. Saya dipanggil ATV TV Batu. Dari pertama saya itu mendapatkan bakteri yogurt itu dari teman. Kebetulan pada waktu itu saya itu sakit yang daya tahan tubuh lemah, sehingga sering pusing, ternyata infeksi lambung. Jadi banyak, sehingga badan saya lemah, jadi saya sering tidur, sakit itu sering pusing. Akhirnya saya tertantang, coba saya buktikan kalau misalnya, apalagi kan bakteri susunya kan ada, murah lagi. Nah disitulah saya mencoba membuatnya. Nah, teman saya katanya ini kok untuk kesehatan bagus katanya. Oh iya, saya katakan. Nah terus saya buat sedikit itu, pertama ya 1 gelas, gitu, 1 gelas. Terus setelah itu ternyata bakterinya kan berkembang sih. Iya. Dari minum itu saya merasa ada perubahan dalam tubuh itu. Ternyata yogurt itu bisa kalsiumnya bisa mudah diserap kalau pencernakannya itu baik. Kalau pencernakannya bermasalah, kalsium itu tidak bisa diserap. Jadi percuma minum angin air atau kalsium yang mahal-mahal dari luar negeri. Kalau pencernakannya bermasalah, nggak bisa diserap. Untuk proses produksinya memang di rumah ini atau sebelumnya? Ya awalnya gini, ya dari rumah dulu. Kan kami sudah dapat badan POM, ya kan? Nah, kenapa saya ngurus badan POM? Karena saya diserang sama orang bahwa yogurt saya kan sudah sampai kemana-mana. Belum ada izin edar, kalau sudah diedarkan. Punya saya itu dibawa ternyata sama ada badan POM, terus badan POM rajin menginstruksikan ke Disperindak, ke KU, ke MKM untuk mendapatkan badan POM itu diperlunak, tidak seperti pabrik, karena pabrik mahal. Nah, dapat bantuan 50%, pelatihan 5 hari. Nah ternyata punya saya tuh udah dapat diperbicarakan itu baik di Disperindak ataupun di badan POM. Ibu nanti saya dibina untuk mendapatkan izin edar. Dari itu terus harus bisa pindahnya. Nah saya cuma punya rumah ini, saya bilang gitu. Bisa Bu, enggak harus banyak tempatnya, bisa cukup lah di mana. Oh, ukuran di garasi saya aja, saya buat garasi di situ jadi rumah produksi. Saya persempat 150 liter per hari. Jadi bisa sempat 150 liter per hari. Nah, terus itu sejak pas COVID, nah disitulah terjadi pengurangan karena kan semua kolab ya, ekonomi juga lemah sehingga banyak yang tidak untuk minat pembeli kurang. Sekarang ini ya sama aja karena banyak saingan, sudah ternyata banyak setelah COVID kan banyak orang yang nganggur, iya kan? Sehingga orang-orang itu banyak yang membuat yogurt. Untuk tantangan terbesar waktu perintisan usaha Ibu itu seperti apa? Tantangan terbesarnya apakah dari surat izin edar saja ataukah ada beberapa problem yang Ibu hadapi ketika waktu awal-awal perintisan? Dari kualitas susu, juga dari bakteri itu. Kalau untuk ya memang permasalahannya memang kita harus aktif ya untuk masakan itu. Jadi memang terus sekarang juga orang banyak rumah-rumah itu bikin yogurt sendiri. Bahwa yogurt yang bagus itu kualitasnya dari pertama itu susu, kedua bakteri, dari situ 2 itu. Nah kalau susunya ini tidak bagus, bakterinya mati. Terus akhirnya saya sama anak saya dicarikan ketemu di Amerika, di 2 tempat, ya kan? Dia buat 2 daerah gitulah di Amerika itu. Terus datang, ini belum habis, saya bikin dari sedikit itulah 1 sendok teh lah istilahnya. Terus saya buat
Yang pertama mati, enggak jadi. Saya pikir kenapa ya kok nggak jadi? Padahal kan bakterinya dari luar negeri ya. Terus hanya yang kedua ini saya hati-hati. Saya waktu itu pakai peternak 3, yang 2 dari Pujon, yang 1 dari Batu. Yang dari Batu ini bagus susu sapinya. Yang dari Pujon ini memang saya sering buang, sering nggak jadi. Tuh. Nah terus saya buat yang dari Batu itu, saya buat jadi. Alhamdulillah, berarti dari sisi saya tidak boleh menggunakan susu yang dari Pujon. Terus saya kembangkan, akhirnya jadi kan, jadi biangnya jadi bakteri ya. Nah terus saya bikin sampai sekarang ini pakai yang bakteri dari Amerika. Bakteri saya mati itu gara-gara susunya. Nah setelah itu terjadi penyakit kupu dan mulut. Ya, bahan saya kan dari susu. Kalau saya tidak dapat susu, tidak bisa produksi. Putih yang di atasnya itu cairan. Gitu. Itu ciri-ciri yogurt tidak jadi. Tapi masih ada kecutnya dikit. Ada orang itu kalau ya diaduk, bikin gitu. Kalau kita sudah tahu kalau tidak seperti krim itu berarti tidak. Masa yang paling sulit untuk bisnis ini kan mulai dari kualitas susu kan ya, terus bakteri yang di Indonesia yang mulai tidak ada sehingga mencari bakteri di beberapa negara ya. Terus apa yang membuat ibu tetap mempertahankan pada sisi bisnis ibu supaya bisa tetap berjalan hingga saat ini? Satu ya otomatis berdoa ya. Itu kedua itu saya terinspirasi dengan sehat itu indah, sehat itu nikmat. Yogurt yang bagus loh ya mas, itu ada nutrisi yang sangat bagus untuk tubuh manusia. Nutrisi itu ada semua di dalam yogurt. Nah jadi saya, wah ini berarti memang betul untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Menurut ibu nih pada bisnis yogurt itu yang dipentingin pada bisnis ini lebih penting dari kualitas, kuantitas, harga atau segi marketing ibu? Kualitas, kuantitas yang saya pentingkan supaya dari situlah masyarakat nanti akan mencari. Mental yang harus dibentuk untuk bisnis F&B supaya bisa berjalan seperti usaha ibu. Yang pertama memang harus berdoa, meminta pertolongan sama Allah, diberikan petunjuk karena sebagai petunjuk kan dari Allah. Mindset apa yang paling penting buat pelaku usaha itu? Terutama kan di sini itu kita melihat dari peluang di tengah persaingannya ada pastinya semakin lama semakin ketat ya ibu. Itu kira-kira strateginya apa dan mindset dari ibu untuk berlanjutan usaha seperti apa? Ya, di samping berdoa ya, saya aktif. Jadi setiap ada momen-momen itu saya masuk, saya nggak malu. Memang pertama kali menyebarkan saya itu kan ke tempat-tempat PKK, ke Malang. Itu pasti ada penduduk yang dari Jakarta, dari Bandung ya, yang kenal dengan yogurt. Nah itu langsung merespon, akhirnya bapaknya saya kirim. Beribu lebih penting mana antara kerja keras atau kerja cerdas? Dua-duanya. Nggak bisa itu dipisahkan. Kalau kita kerja keras, kalau nggak cerdas ya nggak bisa berkembang. Kita cerdas cuman lembut tok, nggak kerja keras. Nah, itu apakah kita menunggu modal yang besar dulu atau kita merintis dari usaha kecil dulu? Saya orang rakyat kecil ya nggak kaya, jadi saya mikirnya saya nggak mau pakai modal yang besar, tahu-tahu ujungnya nggak berkembang kan gitu ya. Jadi saya harus memanfaatkan apa yang saya punya inilah dengan tenaga, pikiran. Kira-kira adakah pesan atau motivasi buat anak-anak muda generasi Gen Z sekarang untuk bisa mulai usaha mulai dari kecil hingga nantinya besar? Kita kira ibu bisa memberikan motivasi seperti apa? Memang untuk jadi besar itu tidak gampang ya, tidak seperti membalikan. Tapi kadang orang kan ada yang putus asa ya kan. Nah, itu. Tapi kita selalu berpikiran positif aja, semangat. Itu yang penting semangat. Semangat harus ada semangat.